Menurut kantor pers PJSC Yakovlev, pada bulan Juli, perusahaan siap untuk memulai kembali pengembangan pesawat lepas landas dan pendaratan vertikal atau VTOL atas permintaan dari Kementerian Pertahanan Rusia. Meskipun persetujuan mungkin datang atau tidak, mari kita periksa sejarah perkembangan pesawat tempur lepas landas vertikal Soviet. Kami di Siyuman akan berspekulasi tentang teknologi yang akan digunakan pada jet tempur VTOL Rusia yang baru. Sejak paruh kedua abad ke-20, negara-negara penerbangan paling terkenal telah menciptakan pesawat yang mampu lepas landas dan mendarat di area terlarang landasan udara atau dek kapal induk sambil menjaga kecepatan pesawat. Dengan berkembangnya pesawat, landasan pacu harus lebih panjang, rata, dan tahan lama. Landasan pacu ini rentan rusak karena serangan musuh. Amerika Serikat meneliti pesawat turboprop dan jet VTOL untuk angkatan laut setelah Perang Dunia Kedua. The Convair X-1A1 pesawat tanpa ekor kursi dengan 2 baling-baling berputar counter rotation diperkenalkan ke langit pada April 1954. Berdiri di ekornya di atas roda di ujung sayap dan sirip ekor, ia lepas landas dan mendarat secara vertikal. Meski banyak uji coba penerbangan selesai, tidak pernah masuk produksi massal. Ryan X-13 Verjet Jet yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Awas dilengkapi dengan roda pendaratan. Sebaliknya, ia mengandalkan pengait dan platform yang dirancang khusus untuk penurunan vertikal yang berbahaya dan sulit. Turbolet pesawat eksperimental dikembangkan oleh desainer Soviet pada 1990-an untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan lepas landas dan pendaratan vertikal. Penerbangan uji dimulai oleh pilot uji Yuri Garnov pada tahun 1996. Mesin jet yang dipasang secara vertikal dan massa 2,3 ton menyediakan bahan bakar yang cukup untuk penerbangan 10 menit. Kontrol aerodinamis yang rendah dicapai dengan kontrol jet gas untuk mempermudah lepas landas dan pendaratan. Pada tahun 1958, turbolet memikat penonton di sebuah pameran penerbangan di Tuchino dengan melayang dan berputar di udara. Jika data dari uji coba turbolet digunakan dalam pesawat VTOL Soviet dan bahkan dalam program luar angkasa untuk mengembangkan kendaraan masuk kembali untuk lingkungan tanpa udara. P-127A, pesawat Inggris yang berfungsi sebagai pendahulu keluarga Harrier, melakukan penerbangan perdana pada tahun 1960. Pada tahun 1964, Soviet Yak-36 diperkenalkan yang menampilkan kontrol otomatis, sistem ejeksi darurat, dan 2 mesin dengan nozzle berputar untuk lepas landas vertikal. Pesawat ini menarik minat besar di pameran penerbangan Domodedovo pada 1976. Yak-38, pesawat vital pertama produksi seri oleh Serikat Soviet, dikembangkan dari pengalaman ini. Dimulai beroperasi pada tahun 1977, 2 tahun sebelum Harrier Laut Inggris, yang menampilkan 2 mesin pengangkat dan mesin utama dengan nozzle pivoting untuk propulsi vertikal. Yak-38 dilengkapi dengan sistem ejeksi darurat canggih yang secara otomatis memaksa ejeksi melalui kaca kanopi. Dalam layanan, sistem ini menunjukkan keandalan yang luar biasa. Konflik Falklands antara Argentina dan Inggris pada tahun 1982 melihat penggunaan Harrier Inggris dan Harrier Laut dalam pengintaian dan penggunaan amunisi berpandu dan tidak berpandu. Meskipun demikian, 4 dari 14 pesawat hilang. Yak-38 juga diuji coba tempur di Afghanistan dari 1979 sampai 1999, mampu membawa muatan maksimum dengan lepas landas diperpendek. Pesawat Soviet pertama yang mendarat di platform Angkatan Laut adalah Yak-38, debut pada tahun 1972 di kapal induk Moskva. Yak-141, veto supersonik pertama di dunia, mulai pada 1974, 20 tahun sebelum Mitra ALES. Berhasil mengelola mesin dari berbagai varietas, menghasilkan sistem kontrol terpadu untuk mode lepas landas vertikal dan pendek. Yak-141 tidak dapat mencapai produksi massal pada tahun 1999 sebagai akibat dari masalah pendanaan, meskipun telah mencetak 12 rekor dunia pada tahun 1987. Telah ada spekulasi mengenai kemungkinan plagiarisme desain karena kesamaan antara nozzle Yak-141 dan versi F-35B VTOL Amerika. Namun PJSC Yakovlev membantah tuduhan ini, menegaskan bahwa Lockheed Martin menyatakan minat untuk berkolaborasi pada tahun 1992. Namun tidak ada di kontrak yang ditandatangani dan tidak ada dokumentasi teknis yang dipertukarkan. Sistem penggerak kipas Yak-141 secara struktural berbeda dari F-35B karena dilengkapi dengan mesin lift ganda.
2 ID 2017, Yuri Borisov, yang ketika itu era zamestитель Minister Defense, suggerio ke Russia Jang considering la razrabotka dan desain VTOL baru untuk future aviation carrier. Inisiatif ini akan melibatkan pengembangan pesawat baru daripada modifikasi desain yang ada untuk melanjutkan warisan Yakovlev. Sejak 2019, Lembaga Penelitian Penerbangan Siberia telah melakukan penelitian tentang pesawat lepas landas pendek menggunakan motor listrik terdistribusi untuk meningkatkan lift. Karya ini berpotensi memfasilitasi pengembangan model bersertifikat sipil. PJSC Yakovlev mengingat bahwa karya perintis ini pada pesawat Vidal yang berasal dari akhir 1950-an mencontohkan tingkat pencapaian yang tinggi, kadang-kadang melampaui standar global. Mereka siap merekomendasikan pengembangan VTOL jika Kementerian Pertahanan mengarahkan mereka. Dengan kemampuan teknologi penerbangan sekarang, apakah menurut Anda Rusia harus membuat pesawat VTOL? Beritahu kami dalam komentar, silakan suka dan bagikan video kami dan berlangganan saluran kami. Strike kami dengan saluran kami untuk mendorong kami.